Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Nurlahati, tentunya hadir dalam program Kopi Penunggu untuk Anda tentunya, dan saya tidak sendiri. Saya punya satu narasumber yang cantik pada malam hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Cantik, kira-kira bisa untuk memperkenalkan sedikit tentang identitas. Perkenalkan, nama saya Siti Faima Kalaha, biasa dipanggil Naila. Saya mahasiswa semester 5 di salah satu universitas. Umur saya baru 21 tahun. Baru 21 tahun, oke. Mbak Cantik ya. Untuk acara ini tentunya Mbak sudah tahu ya, bahwa di acara kita ini memang kita membahas hal-hal mistis, ya kan, mistisisme, dan kita sandingkan dengan logika seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak mendengar kata mistis ya, itu apa yang terlintas dalam pikiran Mbak? Kalau pendapat orang-orang itu ya bisa dibilang berkaitan dengan hantu ya. Hantu, benar. Terus? Nggak tahu juga. Pokoknya hantu gitu. Iya. Tapi Mbak, pada umumnya kalau misalnya kita yang pernah mengalami, otomatis itu kalau kita pikir secara logika kita tuh nyambung gitu, dia connect. Berbeda dengan orang pada umumnya yang tidak pernah punya pengalaman di hal-hal mistis seperti ini ya, nggak ada itu ya kan. Oke. Dan terkait dengan tema kita malam hari ini, itu kita tentang mistisisme dan juga logika. Jadi bagaimana untuk kedua ini bisa kita sandingkan seperti itu. Oke, Mbak pernah nggak mengalami hal-hal yang berbau mistis? Percaya nggak percaya sih, tapi beberapa kali ada. Cuman aku nggak pernah mau langsung cerita ke orang, karena aku yakin pasti nggak semua orang percaya dengan yang namanya hal-hal seperti itu. Apalagi untuk orang yang belum pernah mengalami, pasti mereka kayak bilang, apaan sih, itu nggak mungkin. Iya, apaan sih, kan di sini kan aman-aman aja, nggak mungkin ada yang namanya hantu, setan, pocong, apa lain sebagainya kan. Makanya nggak pernah mau cerita. Iya, karena terkadang kalau misalnya kita cerita juga nih pemirsa, terkadang banyak orang yang katanya kita sakit jiwa lah, lu parno gitu kan, apa ini? Iya. Gitu kan? Tidak ada itu. Iya, jadi seperti itu. Oke, Mbak pernah mengalami ini atau kapan gitu? Terakhir waktu di... Jangan dulu terakhir. Awalnya di mana? Awalnya SD. SD. Sekitaran tahun berapa itu? Lupa ya. Aku mungkin 2008, 2009. 2008-an ya. Terus kelas berapa? Aku lahir tahun 2000. Enggak, mungkin maksudnya kelas 9, kelas 6 mungkin atau 5. Kelas 6. Kalau SD berarti kelas 6 dong. Mungkin ya segitulah. Berarti masih kecil ini. Lumayan. Itu gimana? Bisa diceritakan alurnya? Itu pertama kalinya waktu di rumah mama ada ini kan, suruh ke warung gitu dekat rumah. Terus pas pulang ada yang berdiri di dekat pintu. Dekat pintu. Iya. Pintu sebelum masuk atau setelah? Pintu masuk, baru mau masuk rumah. Itu ada. Jadi dia pintu di ini mana jendela, posisinya? berbarengan gitu kan. Pas aku masuk, aku tegur dong, hai. Aku pikir itu adiknya aku. Jadi posisinya kan dari luar Iya, tuh. lari kan. Dia di depan apa di setelah pintu? Pintu ini jendela. Dia berdirinya di jendela. Jendela rumahku tuh jendela dulu yang kacanya satu-satu gitu. Iya, artinya posisinya dia di luar rumah atau Di dalam. Ini jendela, ini dia. Terus ini kan pintu. Aku masuk. Terus aku lari kan itu. Posisinya lari karena buru-buru mau antar yang mama suruh itu ke mama. Terus aku cuma bilang, halo. Aku pikir itu adek. Aku PAD. Terus pas
aku balik dari dapur, itu adikku yang asli itu baru keluar kamar. Terus aku kayak langsung tiba-tiba berhenti gitu, berdiri. Terus aku tanya, adek kenapa keluar dari kamar, bukannya berdiri di situ? Karena posisinya menurutku jarak jendela sama pintu dapur itu nggak jauh. Dengan posisinya aku lari kan, jadi cepat dong. Kan nggak mungkin adik aku secepat itu bisa masuk ke kamar. lari. Iya, terus keluar lagi kan. Makanya aku nanya, adik kenapa keluar dari kamar bukannya berdiri di situ? Terus dia kayak nada tinggi, mungkin karena apa ya, nggak enak atau gimana. Itu nada tingginya seperti apa? Dia bilang, apa sih orang baru dari kamar, tidak usah bakarang-karang cerita. Dia sampai bilang begitu. Terus aku kayak, ya udah deh, biarin aja. Terusnya nggak mau, aku anaknya kan nggak mau pusing ya, jadi ya udah. Terus yang kedua, waktu udah malam, aku makan kan sama adikku, disuapin sama mama. Terus setiap tidur itu pasti minum susu. Terus aku udah masuk ke kamar duluan, aku udah berbaring duluan. Terus adikku di ruang tamu manggil, katanya kakak, ini susunya udah ada, udah diseduhin sama mama, diminum. Udah disiapin, Iya, udah disiapin, minum aja dulu. Terus kata aku, dibawa aja ke sini, udah nggak mau bangun lagi, udah mager. Terus pas aku balik kanan, aku lihat bayangan lari gitu, tapi ke bawah kolong. Bawah tempat Iya, tidur. di bawah tempat tidur. Bawah ranjang. Iya, makanya aku ngomong, aku bilang, udah deh nggak usah bercanda kayak gitu. Aku tahu kamu di bawah. Jadi maksudnya Adik, dikira aku adik. pikir itu adik aku yang lari ke bawah tempat tidur. Makanya aku bilang kayak gitu. Karena aku udah udah jengkel, dia nggak mau keluar. Makanya aku bilang nggak usah kayak gitu, nggak lucu. Terus aku memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak berapa lama adikku datang. Terus aku bilang, enggak, gini. Jadi sebelum adiknya datang, pas lihat ternyata nggak ada, itu sekilas atau sepintas gimana tuh reaksinya? ya langsung diem aja gitu. Terus balik lagi ke terus balik lagi ke tempat semula yang aku berbaring. Terus aku mikir itu apa ya. Terus nggak berapa lama adik aku datang bawa susu. Terus aku minum. Aku tanya, adek bukannya ada di situ, ada lari ke situ? Apa sih orang baru dari ruang tamu ada minum susu, baru selesai makan sudah tidur Jo, katanya kayak gitu. Makanya jadi kayak apaan sih, kayak jadi mikir sendiri. Tapi aku kan tipikal anaknya kan nggak mau pusing ya, nggak mau ribet, jadi ya udah dari situ sih. Tapi semakin aku bertambah usia, aku SMA, kuliah, udah agak berkurang. Dan emang nggak mau juga sih kayak gitu terus, nggak mau diasah, nggak mau dipelajarin. Tapi adalah sesekali. Ada. Oke, terus kira-kira selama itu ya, pada saat kejadian itu besok kayak nggak takut lagi apa gitu? Karena dalam rumah. aku selama ini lihatnya nggak secara yang apa ya, yang fisik kayak orang lain kan bisa lihat ya, oh ini ada yang berdiri wajahnya rusak atau kakinya nggak ada. Aku tuh lihatnya kayak cuman sosok, ukurannya terus hitam, nggak pernah lihat wajahnya. Makanya aku nggak sampai yang seperti orang lain kayak udah kena mental atau udah kayak trauma. Alhamdulillah sih nggak pernah lihat yang kayak gitu. Jangan sampai ya. Oke Mbak, juga. Tahan aja dulu ya. Kita minum kopi aja dulu. Silakan dicicip. Ya, terus dari kejadian itu Mbak merasa terganggu nggak dengan aktivitas setelahnya itu? Alhamdulillah nggak merasa terganggu sih, karena mereka menampakkan diri itu kan nggak berulang-ulang kali, hanya sesekali saja, cuma di saat itu. Iya.
Iya. Terus ada nggak selain Mbak yang tahu tentang kejadian ini? Awalnya aku nggak pernah mau cerita sama siapa-siapa. Karena aku yakin pasti nggak ada yang percaya. Terus dulu aku punya pasangannya aku tuh orangnya bisa dibilang peka juga. ini pasangan ini maksudnya gimana? Pacar ya. Oh, pacar. Pacar ya. Itu kelas berapa? SD udah punya pacar? Enggak, jadiannya sama dia itu waktu SMP. SMP. Iya, masuk SMP. Karena dia orangnya juga peka. Karena pernah juga aku pergi ke sekolah sendiri, itu mau belajar malam, udah mau ujian, iya, udah mau ujian, terus belajar malam, terus dia udah bilang duluan pas sore gitu, dia bilang nggak usah pergi sendiri, nanti aku jemput. Tapi aku yang keras kepala, karena aku orangnya on time kan, karena cowok-cowok itu kan terkenal dengan namanya lambat kan, lambat nggak tepat waktu. Cewek yang lambat. Enggak sih, aku orangnya on time, makanya aku nggak mau nunggu dia, makanya aku bersikeras kepala, aku pergi sendiri. Terus area sekolahku itu kan gelap ya kak, nggak ada sih lampu, tapi hanya di titik-titik tertentu. Terus kan lapangannya besar, terus aku jalan sendiri. Dari situ itu sebenarnya aku udah merasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi aku berusaha untuk nggak aku menghiraukan itu, karena aku pakai ini headset, aku dengar musik, aku putar sekencang-kencangnya supaya aku nggak takut. Sudah aku sudah lewat situ, aku tunggu teman-teman sama pacarku, itu kan kita sekelas. Ini kelas berapa nih? Kelas 9, udah mau lulus. Kelas 9, iya. Kelas 9 masih sempat-sempatnya pacaran kita. Cinta monyet lah kak. Ya, aku aja SMA tuh ya, ditabok pakai kaki meja. Terus setelah itu aku mendengar suara. Aku mendengar suara kuntilanak untuk pertama kalinya. Di mana? Di sekolah, area sekolah. Area sekolah apa di sekolah? Karena sekolah itu dekat kamar mandi. Itu posisinya belum di sekolah. Jadi sekolahku itu ini SMP-nya, ini SMA-nya. Terus mereka tuh kayak berhadapan begitu. SMP-nya U, SMA-nya U. Jadi lapangannya agak besar sih. Terus di sekolah SMP itu kayak ada jalan untuk ke belakang, itu ada sekolah MI, SD gitu, SD. Terus aku berdiri di sekitar jalan itu, ada rumah-rumah guru-guruku. Jadi ada rumah-rumah untuk guru-guru mau tinggal, kayak gitulah. Perumahan. Aku berdiri di salah satu rumah. Di situ posisinya aku sendiri, tapi di beberapa rumah itu ada guru sama adalah kayak pembantu-pembantu gitu, membantu guru-guru di setiap rumah gitu. Ya, itu jam berapa? Masih baru habis Isya sih kak. Tapi emang sendiri. Iya. Kak, aku nggak takut karena di belakang sana masih ada guru-guru berdiri berbicara kan. Jadi aku bisa lihat walaupun dari jarak jauh. Aku nggak tahu mereka dengar apa enggak, tapi aku kayak, ini suara apa ya? Itu bisa dicontohin nggak suaranya tuh? Nggak bisa, karena melengking banget kan kak suara. Pasti kalau orang yang pernah dengar atau pernah nonton film horor pasti tahu kan suara kuntilanak itu kayak gimana. Yang jelas bukan nada bass ya. Makanya aku terus diem, ini suara apa? Terus kan kalau kata orang, kalau suaranya besar berarti dia jauh. Kalau suaranya kecil berarti dia dekat. Itu suaranya jauh apa dekat? Suaranya kecil kak. Berarti dekat dong. Nggak tahu. Berarti dia nemenin. Nggak tahu. Karena posisinya itu di situ kan ada asrama juga. Jadi posisinya makanya aku mastiin ini suara apa. Terus pertama kali orang yang aku sebut dalam hati itu nama pacarku. Dia ngerasain terus dia panggil. Kenapa nggak sebut nama Allah aja? Aku ada baca surat. Tapi orang yang pertama orang karena nggak tahu, aku sebut namanya aja karena udah ketakutan. Mungkin dia ngerasain apa gimana, dia panggil teman-teman yang dia sebenarnya nggak jauh sih dari aku jaraknya, dia di depan sana di jalan sebelah. Terus dia panggil temannya, ajak teman untuk pergi ke aku, mau jemput aku. Di situ aku udah nangis, udah kayak
orang gila gigit jari. Terus dia udah panggil aku, dia udah anterin aku pulang. Ya gitu aja, itu paling ini sih menurutku, karena sendiri kan. Terus sekarang dianya masih komunikasi? Alhamdulillah masih terjalin lah Masih ya, tetap silaturahmi. temannya. Iya. Oke. Terus Mbak, untuk apa ya, jarak dari Mbak di SMP, jarak tahun ya, jarak waktunya sampai sekarang itu terakhirnya di mana tuh? Terakhir itu waktu aku turun lapangan kemarin. Ikut apa tuh? Ada pembelajaran lapangan, praktek Pembelajaran lapangan selama 2 minggu. Terus bisa diceritain kronologinya seperti apa? Aku merasanya itu bukan mimpi sih. Aku merasanya itu bukan mimpi karena di rumah itu katanya kosong, udah lama. Rumah kosong. Iya, itu udah rumah ditinggal lama. itu rumah warga yang udah lama nggak ada penghuninya. Tapi nggak tahu ya, mungkin sering diurus atau gimana. Karena yang terakhir datang itu aku. Teman-teman aku udah duluan di sana. Udah bimbingan sama dosen. Aku yang terakhir. Terus makanya pas aku sampai di sana udah bersih. Kita tinggal nempatin aja gitu. Terus berapa hari begitu, ya aku nggak merasakan apa-apa sih. Tiba-tiba mantan pacarku itu datang. Kita sekampus tapi beda jurusan. Dia datang, terus tiba-tiba dia nanya, kamu nggak ngerasain apa-apa gitu di sini? Terus aku bilang, nggak ada tuh. Ya, jadi secara tidak langsung flashback dong nih waktu kelas 9 SMP. Nggak tahu, tiba-tiba aja dia nanya kayak gitu. Makanya aku kaget dong, Kak. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia baru pertama kali datang ke situ. Aku juga baru pertama kali tahu rumah itu. Dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus aku bilang, nggak ada tuh. Emang kenapa? Terus itu posisinya mati lampu. Pertama kalinya kita tinggal di situ itu mati lampu. Terus dia bilang, udah nggak ada apa-apa, cuma nanya doang. Katanya kayak gitu. Ya udah, aku nggak mau pusing, nggak mau mikirin apapun itu. Terus aku duduk, itu posisinya lagi banyak orang sih, karena ada anak-anak kompleks yang di situ, terus ada mantanku juga sama teman-temannya, terus teman-temanku juga ada di ruang tamu. Itu ikut PBL juga mantannya? Enggak sih, Kak, bersilaturahmi saja karena kenal teman-temanku juga kan. Terus setelah selesai itu dia pulang, dia balik. Sebelum dia balik dia bilang, masuk aja. Kan posisinya kita kan di teras rumah gitu. Dia bilang masuk aja. Terus aku bilang ya udah, iya nanti aku masuk, pulang aja dulu. Udah, itu masih mati lampu, dia udah pulang. Karena di kamar itu ada apa ya, Kak? Mungkin karena rumah lama, jadi dindingnya tuh bocor. Bukan dinding, atapnya tuh bocor terus sampai merembes ke dinding. Itu hujan waktu siang, terus tempat tidur kita basah. Makanya ada beberapa teman, salah satunya aku itu tidur di ruang tamu. Terus posisinya aku di situ udah tidur. Aku ngerasanya udah tidur, tapi aku bisa dengerin teman-teman aku yang lagi ribut, yang bilang iya gini. Mereka pokoknya ribut banget. Aku masih bisa dengar. Ribut tapi dengan normalnya gitu, ngomong tentang apa atau gimana? Iya, ya bercanda gitu-gitu. Tapi udah ribut walaupun mati lampu. Posisinya masih mati lampu. Listrik masih padam. Terus aku udah ketidur, aku balik kanan kan. Gak tahu kenapa aku merasanya ketarik gitu. Gak tahu ya, menurutku itu jiwaku, bukan aku, jiwaku. Ketarik itu untuk pertama kalinya, makanya aku bilang itu bukan mimpi buruk. Menurutku itu bukan mimpi buruk. Tapi kayak apa ya, orang kayak ketindisan atau gimana? Kayak ketindisan, Kak. Aku berusaha untuk bangun sendiri. Tapi nggak bisa. Alhamdulillahnya aku bisa. Karena aku berusaha, aku udah takut banget. Karena nafasku aja kayak udah, kayak orang udah lari maraton. Tapi di situ aku lihat sosok hitam, nggak terlalu tinggi, perempuan. Tapi nggak begitu ini sih. Itu yang menurutku membawa jiwaku. Terus aku berusaha untuk bangun. Aku langsung balik kiri, aku megang tangan temanku. Iya, karena posisinya temanku terus aku. Terus aku bilang, pegangin aku, jangan ngelepasin, pegangin. Terus dia nanya, kamu kenapa? Aku bilang, nggak tahu, aku tadi udah mau ke bawah. Tapi menurutku itu bukan mimpi sih, Kak, menurutku, karena aku yang mengalaminya kan.
menurutku itu bukan mimpi, itu karena aku masih bisa dengar suara teman-temanku. Kalau misalnya itu mimpi, nggak mungkin dong teman-temanku masuk di dalam mimpi dan posisinya sama, kejadiannya sama, kayak maksudnya ributnya sama dengan di mimpiku. Jadi aku menurutku itu bukan mimpi. Berarti ributnya itu berarti dalam keadaan sadar tapi setengahnya udah Iya, enggak nggak gitu tahu kan. juga, nggak bisa di ini kayak gimana ceritanya. Cuman rasanya kayak gitu. Terus aku udah takut, tiba-tiba lampunya menyala. Lampunya menyala, aku lapar. Terus aku panggil temanku untuk masak Indomie gitu kan. Makanlah kita. Salah satu teman aku minta tolong untuk temenin ke kamar mandi. Temanku 2 orang itu dapat gangguan orang yang ketok-ketok dinding. Lari dong mereka, salah satu temanku nangis. Terus di situ aku inget yang mantanku bilang perkataannya, Yang mana? gak ada ngerasain apa-apa gitu di sini. Gak ada ngerasain, mungkin hanya untuk menenangkan gitu. Nggak tahu. Tapi saat kejadian itu Ternyata, kamu malah berpikir gimana tuh? aku nggak terlalu tertuju ke sosok yang aku lihat pada saat ketindisan itu ya. Belum terlalu ngeh di situ kalau itu tuh sosok. Terus habis itu aku teleponlah dia. Aku tanya. Tapi sebelum telepon dia dan dengan kejadian itu, terus katanya tadi sempat ingat pacarnya, itu kira-kira Mantan ya, bukan pacar. Oh, mantan. Oke. Iya. Iya. Jadi di situ ngerasain kayak gimana sih? Takutlah Kak, karena menurutku itu pertama kalinya aku nggak tahu itu mimpi buruk apa kenyataan. Itu pertama kali sih, makanya aku takut banget. Makanya aku sampai nanya, kenapa sampai nanya kayak gitu, ada apa sebenarnya. Terus dia bilang ternyata pada saat ada dia masuk ke Waktu udah telepon iya, nih? dia bilang dia kan pada saat itu minta izin ke kamar mandi, salah satu kamar mandi yang ada di rumah itu. Ternyata ada perempuan yang berdiri, dan ternyata yang aku lihat itu perempuan itu gitu. Jadi apa yang kamu alamin itu juga yang dialamin oleh dia. Iya, dan ternyata itu sosok perempuan, anak kecil, wajahnya hancur, pokoknya wajahnya hancur, tapi dia kayak bukan yang serem gimana, dia malahan senyum. Itu pernah nggak bertanya kepada orang-orang di sekitar rumah asal mulanya Nggak rumah mau ini sih. seperti apa? Kita Nggak ada cari aku tahu. sama teman-teman nggak mau nanya langsung sama tuan rumahnya karena nggak mau ini ya menyinggung perasaan orang yang punya rumah atau gimana, karena kan kita nggak tahu perasaan orang kayak gimana kan, jadi nggak pernah nanya sih. Ya jangan sampai kan dibilang udah ditumpangin Iya, juga. cuman Malah nanya-nanya aku pernah aja. cerita juga pada saat sehari setelah kejadian itu aku curhat sama kakakku yang cowok, terus aku udah bilang, terus dia bilang kayak gini, coba mau lihat rumahnya. Terus aku keluar, kan kita kan video call pada saat itu, aku kasih lihat jalannya, ini Kak, ini depan rumahnya, ini rumahnya. Terus dia bilang gini, aduh aku tahu ini rumah, katanya dia tahu rumah ini, sejarahnya dia tahu. Ini rumahnya di mana, di area mana? Bisa dibilang agak pedesaan sih, nggak mau sebut kampus nanti kan diketahui sama orang ya, mungkin kalau warga situ mungkin tahu. Terus kata kakak, Kabupatennya? iya bisa dibilang Kabupaten apa nih? Enggak mau sebut. Ya nggak apa-apa dong kalau kabupaten, kalau rumah ya iya, kalau desa ya iya. Kabupaten area mana aja tuh? Udah sejauh mana itu mbaknya ikut KKS tuh? Tilongkabila. Tilongkabila. Ya udah gitu aja. Rumah kan di Tilongkabila bukan cuma Iya satu, sih. yang angker juga banyak Iya. ya kan? Terus kakakku bilang, aduh aku tahu rumah ini. Katanya memang ada orang yang pernah meninggal di situ juga. Terus rumahnya emang udah lama kosong. Katanya kayak gitu. Gitu. Terus pada saat itu ya, pada saat kejadian kan awalnya Mbak sendiri yang ngerasain. Nah tiba-tiba setelah itu ada teman 2 orang tadi. Nah itu pada saat mereka ketakutan, apa yang terjadi setelahnya? Apa kalian berembuk? Setelah itu udah pada takut kan, teman-teman yang lain udah pada takut. Terus ada satu orang temanku yang dia takut tapi nggak takut-takut amat kayak aku juga. Malahan dia sering di dapur sendiri main HP gitu. Ya agak lebih berani gitu. Jadi setelah kejadian itu teman-teman kalau misalnya mau ke dapur belakang, yang paling belakang atau mau masak apa gitu,
minta tolong sama dia. Dari situ, setelah itu beberapa hari kemudian, temanku yang berani ini di kamar sendiri. Tiba-tiba ada yang ketok jendela. Terus dia malah jawab gitu. Dia bilang, jangan ganggu deh, pergi aja. Setelah dia bilang kayak gitu, perasaannya gak enak. Makanya dia langsung keluar kamar. Itu posisinya kita lagi di ruang tamu, lagi ketik-ketik, bikin laporan, bikin segala hal. Terus kita kaget, kita malah lihat dia. Kata dia, tadi di kamar ada yang ketok-ketok jendela. Terus aku bilang, jangan ganggu deh. Tapi perasaanku malah jadi gak enak. Terus Kak, yang bikin kita percaya sama dia tuh, kan dia pemberani kan. Dia keluar itu dengan wajah yang pucat dan udah berkeringat banget. Iya, udah takut banget. Makanya kita kayak kayaknya dia gak bohong deh. Iya, terus dari kejadian itu kan udah dari pengalamannya Mbak sendiri, ketindisan, ya kan. Kemudian ada temannya yang 2 orang di kamar mandi, terus ada Mbak itu. Nah setelah itu, gimana sih kelanjutannya kalian itu? Apakah kalian memutuskan untuk pindah rumah aja deh? Sebenarnya suka pindah rumah. Itu semua anak-anak udah tahu kejadian-kejadian? Karena pada saat setelah ketukan jendela itu, semua mereka jadi dengar ketukan-ketukan lagi. Emang itu setiap regu itu berapa orang? Itu dibagi 2 desa sih. Jadi misalnya di dalam satu kelasnya ada berapa orang? Aku 20 lebih. Kemarin 20 berapa? 22 kalau nggak salah. Nah, itu yang di kelasnya Mbak aja kan? Di kelasnya Mbak. Ada AB-nya nggak? Nggak ada. Cuman Iya. itu? Ya, 28 lah. 28 itu dibagi di 2 desa, berarti 28 bagi 2. Itu. Iya, begitu. Tapi tidak semua yang ikut di ininya aku sih. Nggak semua, ada beberapa teman yang nggak ikut. Kenapa? Nggak tahu, mungkin punya alasan lain. Tapi memang dibolehkan. Ya, nggak tahu juga sih, Kak. Ya udah. Oke. Terus dari semua cerita-cerita yang ada di rumah itu, kira-kira gimana perasaan kalian semua itu di saat mau pindah juga gimana gitu? Iya, mereka sempat telepon dosen kita. Iya. Terus dosen kita ya orangnya mungkin tahu juga, peka juga. Terus datang melakukan pembersihan di rumah itu. Terus dokterku bilang sama orang-orangnya bilang, iya di situ memang ada perempuan. Gitu ya. Iya. Terus nggak ada inisiatif dari dosen itu untuk ya udah kalian pindah Nggak aja? ada, cuman dilakukan pembersihan. Alhamdulillah dari pembersihan itu teman-teman aku jadi nggak takut lagi. Oh, berarti kotor tempatnya? Nggak juga Kak, maksudnya pembersihannya itu supaya nggak ada lagi yang kayak gitu. Oh, pembersihan dalam artian kita ngaji-ngaji Iya, atau apa gitu ya? iya, Oh begitu. iya. Oke, terus setelah itu masih ada lagi nggak ada lagi? Alhamdulillah setelah dosenku datang melakukan pengajian juga seperti pembersihan begitu, udah nggak ada lagi sih, teman-teman jadi plong, jadi nggak takut juga. Udah agak berubah sih semenjak itu. Iya, baik. Untuk narasumber kita pada malam hari ini ya Mbak Cantik, kira-kira dari semua yang sudah Mbak lalui ya, tentunya untuk hal-hal mistis ya, kira-kira ada pesan apa yang bisa Mbak kasih kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun teman-teman Kopi Penunggu, sekiranya kalau misalnya mereka ketemu hal-hal yang sama seperti kita sebagai orang yang udah pernah mengalami, udah pernah melihat yang seperti itu, gak akan memaksakan kalian yang belum pernah mengalami untuk percaya. Tapi ketahuilah bahwa kita sebagai manusia itu pasti hidup berdampingan dengan yang begitu. Dan untuk yang udah pernah melihat, udah pernah merasakan, menurutku kalau ketika kalian berada di keadaan seperti itu, ya berdoa aja sih sesuai keyakinan kalian masing-masing. Seperti aku Muslim, ketika aku berada di keadaan seperti itu, aku bertemu sosok yang begitu, aku langsung baca doa, aku baca ayat kursi dan lain-lain.
terus aku ambil air wudhu, terus aku istirahat, gitu aja sih. Iya, oke. Jadi intinya kita lebih mendekatkan diri kepada Ya. Tuhan Yang Maha Esa Ya. itu kan. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena kita hidup berdampingan juga dengan yang non muslim Ya. gitu, seperti itu. Jadi sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Oke, Mbak, terima kasih untuk waktunya ya, untuk mampir di channel kita di Kopi Penunggu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti kita terus ya, yang ingin mendapatkan cerita-cerita selanjutnya, caranya gampang. Silakan untuk di subscribe, ya, di like, komen, sama di share juga. Iya, jadi seperti itu. Jangan lupa, gitu kan? Ya, dan untuk teman-teman juga yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi kita aja gitu. Yang teman-teman punya cerita mistis seperti bintang tamu kita yang malam ini dan juga malam-malam sebelumnya, silakan untuk menghubungi kita. Jadi seperti itu aja. Oke, terima kasih. Saya Nurlah Hati dan juga Naila. Ya, Mbak Naila. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye.